Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Pada tahun 1850 kawan-kawan, ketika Paul Morphy berusia 12 tahun, datang seorang master catur asal Hungaria, Johann Jakob Lowenthal, yang mengunjungi kota kelahirannya New Orleans di Amerika Serikat. Atas ajakan pejabat setempat, Morphy diperkenalkan dengan Lowenthal ini dan mengajak untuk bermain catur. Pada awalnya Lowenthal menolak karena ini bukan event turnamen yang menurutnya buang-buang waktu saja. Akan tetapi untuk menghormati pejabat tuan rumah itu, akhirnya Johann Jakob Lowenthal bersedia meladeni Paul Morphy yang masih berusia 12 tahun itu. Mereka bermain 3 kali waktu itu, dengan 2 kali kemenangan untuk Paul Morphy dan 1 kali remis. Dan di video ini merupakan salah satu ulasan dari permainan Paul Morphy melawan Johann Jakob Lowenthal saat itu. Di sini Paul Morphy memegang putih, Johann Jakob Lowenthal memegang hitam. Paul Morphy mengawali permainan dengan pion E4 dan pion E5, balas Lowenthal, kuda F3, kuda F6. Kita dapati permainan Rusia atau Russian game atau bisa disebut dengan Petrov defense. Paul Morphy pukul kuda E5, Johann Jakob membalasnya dengan pion D6. Apabila di sini kawan-kawan, hitam membalasnya dengan kuda C6, kemudian putih membalasnya kuda pukul kuda, kita dapati Stafford Gambit. Biasanya kelanjutan dari hitam adalah pion D pukul kuda, putih menjawabnya dengan pion D3 untuk memperkuat posisi pionnya di E4. Selanjutnya hitam akan membalasnya gajah C5. Ini adalah mainline atau jalur utama dari permainan Stafford Gambit. Akan tetapi kawan, di permainan ini Lowenthal memainkan pion D5 mengancam kuda. Dan sekali lagi akan saya tunjukkan satu gambit lagi kawan-kawan dalam posisi seperti ini. Apabila putih melanjutkan kuda pukul pion F7, kita dapati permainan Cochrane Gambit. Setelah raja pukul kuda, putih akan melanjutkan pion D4, kembali menawarkan pionnya di E4 ini. Apabila pengorbanan pion diterima kuda pukul pion, menteri putih akan ke H5 skak. Apabila ditutup dengan pion G6, menteri putih ke D5 skak. Kuda hitam pun akan jatuh oleh menteri putih. Oke kawan-kawan, itulah 2 gambit yang biasa terjadi dalam permainan Rusia atau Petrov defense. Kita kembali ke permainan aslinya kawan-kawan. Setelah Lowenthal memainkan pion D6 mengancam kuda, kuda pun kembali mundur ke F3. Kuda hitam pukul pion E4, menteri putih ke E2, lanjut Paul Morphy dan menteri hitam ke E7. Pion D3 lanjut Paul Morphy mengancam kuda, kuda ke F6, kuda putih ke C3. Paul Morphy terus melanjutkan pengembangan perwiranya. Begitu juga dengan Lowenthal mengembangkan gajah ke E6. Apabila di posisi seperti ini kawan-kawan, putih memutuskan untuk bertukar menteri dengan hitam. Langkah ini akan membantu hitam untuk mengembangkan gajahnya. Sebaliknya, dalam posisi seperti ini apabila hitam memutuskan untuk pukul menteri putih, langkah ini akan membantu gajah putih untuk berkembang. Dalam posisi menteri yang saling berhadapan seperti ini, kedua pemain memutuskan untuk menjaga menterinya, tidak melakukan pertukaran menteri di awal-awal permainan. Lowenthal melanjutkan gajah ke E6, gajah putih ke G5, pion H6 mengancam gajah. Paul Morphy memutuskan untuk pukul kuda, menteri pukul gajah, dan pion D4 lanjut Paul Morphy membuka diagonal petak terang bagi menterinya menduduki petak B5 di langkah selanjutnya. Dihadang oleh pion C6 oleh Lowenthal, Paul Morphy rokade panjang, pion D5 lanjut Lowenthal, dan kuda ke E5 balas Paul Morphy. Permainan sudah memasuki langkah ke-12. Di catatan permainannya kawan-kawan, sampai langkah ke-12 ini, Lowenthal baru menyadari bahwa lawannya kali ini merupakan pemain yang cukup jenius walaupun masih berusia 12 tahun. Karena sampai langkah ke-12 ini, langkah-langkah yang ditunjukkan oleh Paul Morphy cukup akurat. Kita lanjut saja langkah berikutnya oleh Lowenthal, melangkahkan gajahnya ke B4, mengincar kuda C3. Dan di langkah berikutnya ini kawan-kawan,
Paul Morphy membuat kejutan bagi Lowenthal. Paul Morphy mengorbankan kudanya pukul pion D5. Pengorbanan diterima oleh Lowenthal, gajah pukul kuda. Jika di sini pion C yang pukul kuda, Menteri Putih akan ke B5 skak, gajah hitam petak gelap pun akan jatuh oleh Menteri Putih. Di sini Lowenthal memukulnya dengan gajah. Paul Morphy melanjutkan kuda ke G6 open skak, ditutup dengan menteri di E6. Kali ini Lowenthal mengajak untuk bertukar menteri. Dia merasa bahwa sudah unggul 1 perwira atas Paul Morphy. Tapi Paul Morphy menolaknya, melanjutkan langkah kuda pukul beteng. Lowenthal melakukan pertukaran menteri, gajah pukul menteri, raja hitam ke F8. Karena posisi kuda sudah sangat terjepit, Paul Morphy melanjutkan langkahnya dengan pion A3 mengancam gajah, gajah mundur ke D6, gajah putih ke D3, raja hitam ke G8. Kuda Paul Morphy dalam posisi terjepit, sebuah langkah yang logis bagi Paul Morphy untuk pukul pion di F7 dan raja pukul kuda. Paul Morphy mengorbankan 2 kudanya untuk mendapatkan beteng plus 2 pion hitam. Di langkah ke-19 ini, Paul Morphy unggul 2 pion, akan tetapi kalah 1 perwira dari hitam. Kita lanjut langkah berikutnya oleh Paul Morphy memainkan pion F3, menutup diagonal petak terang bagi gajah hitam untuk menyerang pion G2. Lowenthal melanjutkan pion B5, gajah putih ke E4 menantang pertukaran gajah. Pertukaran ditolak Lowenthal, lebih memilih temponya untuk mengembangkan kuda ke D7. Sekaligus membuka jalan bagi betengnya untuk menempati petak E8. Apabila di sini kawan-kawan, hitam menerima tantangan putih untuk bertukar gajah setelah pion pukul gajah, putih akan mempunyai 2 pion yang cukup kuat di petak pusat. Oleh karena itu, di posisi seperti ini, Lowenthal memilih mengembangkan kuda ke D7. Paul Morphy melanjutkan langkahnya dengan menggeser beteng D ke E1, kuda ke F6, beteng naik ke E2, beteng hitam ke E8. Paul Morphy melakukan pertukaran gajah skak, dipukul dengan pion, beteng pukul beteng, kuda pukul beteng. Kini kita di langkah ke-25 kawan-kawan, kita memasuki permainan babak akhir atau permainan endgame. 1 beteng melawan 2 perwira hitam, kuda dan gajah. Kira-kira kuat mana kawan-kawan? 1 beteng atau kuda plus 1 gajah? Kita lihat saja langkah-langkah berikutnya dari Paul Morphy. Paul Morphy melanjutkan pion G3, menutup diagonal petak gelap bagi gajah menyerang pion H2, dan bersiap menggeser betengnya di langkah-langkah berikutnya. Lowenthal melanjutkan dengan pion G5, menambah kontrol petak F4 dan raja putih ke D2. Kuda ke G7, Paul Morphy menggeser betengnya ke A1. Kenapa di posisi seperti ini Paul Morphy tidak menggeser betengnya ke lajur E, padahal lajur E ini sudah terbuka? Karena langkah ini merupakan langkah sia-sia kawan-kawan. Karena hitam sudah menguasai petak-petak di lajur E ini. Oleh karena itu, Paul Morphy menggeser betengnya ke A1, mempersiapkan pionnya untuk didorong ke depan. Rencana ini dihadang oleh Lowenthal dengan pion A5, raja putih ke D3, raja hitam ke E6, pion A4 lanjut Paul Morphy, dan pion B4. Lowenthal menginginkan posisi sayap menteri tetap tertutup. Paul Morphy melanjutkan dengan pion C4. Lowenthal tidak memukulnya dengan en passant ataupun dengan pion D. Melanjutkan gajah ke C7. Paul Morphy menggeser betengnya ke E1 skak, raja ke D6. Sekarang diagonal petak gelap sudah tertutup. Dimanfaatkan oleh Paul Morphy menempatkan betengnya ke E5 mengincar pion. Pion D pukul pion C4 skak, raja pukul pion, dan kuda ke E6 lanjut Lowenthal. Beteng pun digeser Paul Morphy ke B5 untuk mengontrol petak B6 serta B8. Lowenthal melanjutkan kuda ke F8, beteng ke D5 skak, raja ke E6, beteng ke C5 mengincar gajah, raja kembali ke D6, dan
pion D5 lanjut Polmorfi. Lowenthal menggeser rajanya ke D7, beteng ke C6 mengincar pion H6 dan ditutup dengan gajah di D6. Polmorfi menggeser betengnya ke A6, kali ini mengincar pion A5. Apabila gajah kembali ke peta C7, beteng akan pukul pion H6. Salah satu pion ini akan jatuh oleh beteng. Lowenthal pun memutuskan kudanya ke G6. Beteng pukul pion A5, kuda ke E5 skak, raja ke B5, dan pion B5 lanjut Lowenthal. Beteng ke A7 skak, raja ke D8, pion F4 lanjut Polmorfi, pion pukul pion, kembali dipukul pion, kuda ke D3 menggarpu kedua pion putih. Polmorfi melanjutkan rajanya ke C4, kuda pukul pion F4, beteng ke H7 mengincar pion H6, dan gajah ke E5, bersiap untuk memukul pion B2. Beteng pukul pion, gajah pukul pion, raja pukul pion B3, dan gajah ke G7 mengancam beteng. Beteng pun digeser ke H7. Coba perhatikan kawan-kawan, game ini sudah memasuki langkah ke-50. Di langkah ke-50 ini kawan-kawan, hitam sudah tidak mempunyai pion satu pun. Pastinya sudah tidak ada harapan lagi bagi hitam untuk memenangkan game ini. Tapi Lowenthal tidak mau menyerah, melangkahkan gajahnya ke E5. Polmorfi melanjutkan dengan pion A5, mempersiapkan pionnya untuk segera promosi, dan Lowenthal pun masih belum mau menyerah. Lowenthal melanjutkan kudanya pukul pion D5, dan Polmorfi menggeser betengnya ke H5, bersiap-siap untuk pukul salah satu perwira hitam ini. Masih saja Lowenthal tidak mau menyerah. Dia pukul pion di H2, beteng pukul kuda skak, raja ke C8, beteng digeser ke B5 oleh Polmorfi untuk membatasi langkah raja menuju lajur E. Raja ke C7, dan langkah terakhir dari Polmorfi membuat Lowenthal menyudahi permainan dengan pion A6. Di sini Lowenthal memutuskan untuk menyerah. Saya tidak akan meneruskan langkah-langkah yang mungkin akan terjadi kawan-kawan apabila permainan tetap dilanjutkan. Mungkin hitam akan melangkahkan gajah ke G1. Silakan kawan-kawan otak-atik sendiri langkah-langkah kelanjutannya sebagai latihan kawan-kawan. Dan itulah kawan-kawan salah satu permainan dari Polmorfi dari 3 game yang dimainkannya melawan Johann Jakob Lowenthal, seorang master catur asal Hungaria ini. Walaupun usia Polmorfi masih cukup belia, masih berusia 12 tahun, tapi di usia 12 tahun ini Polmorfi sudah menunjukkan kejeniusannya, menunjukkan potensinya dalam bermain catur. Saya ucapkan terima kasih banyak kawan-kawan telah menyaksikan video ini dan masih setia nongkrong di channel Legenda Catur Dunia. Semoga video tadi menghibur kawan-kawan dan menginspirasi kawan-kawan. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.